Hai, jumpa lagi dengan saya, Hari Susanto, di podcast horor. Kali ini saya akan membawakan cerita dari seseorang yang pernah mempunyai pengalaman mistis. Tapi sebelumnya, tidak ada salahnya jika kalian subscribe dan share channel ini sebagai bentuk dukungan Anda. Langsung saja, begini ceritanya. Waktu itu sekolah libur panjang. Kami sekeluarga mau menikmati liburan ke suatu tempat. Di situ turut serta dua sepupuku, cewek dan cowok. Kami sekeluarga berangkat pagi hari dan sampai tujuan hari sudah sore, menjelang maghrib. Begitu turun dari mobil, kita segera mencari masjid untuk menjalankan sholat maghrib, sekalian istirahat, karena terlalu capek dalam perjalanan. Di daerah itu banyak sekali monyet berkeliaran. Sepupuku ini malah asik main sama monyet. Saya pun menegurnya untuk tidak main sama monyet di waktu maghrib. Tapi sepupuku tidak mempedulikan teguranku dan masih tetap asik main sama monyet. Setelah selesai menjalankan sholat maghrib, kita segera beranjak mencari penginapan karena takut kemalaman. Setelah tanya ke sana kemari, akhirnya kita menemukan sebuah penginapan. Penginapan ini letaknya agak masuk ke dalam dan rada jauh dari keramaian. Jika dilihat dari luar, penginapan ini hawa seramnya sudah terasa. Dari pegawai penginapan kita dapat keterangan kalau kami malam ini tidak ada yang jaga. Tapi kalau bapak sekeluarga mau menginap, ya boleh-boleh saja. Karena terpaksa, daripada cari-cari lagi, takut kemalaman, dan nggak dapat akhirnya, kita jadi sewa tuh penginapan. Di penginapan ini kita sewa 3 kamar. Papa sama mama 1 kamar, dan kita dipisahin antara cewek dengan cowok. Saya sendiri 1 kamar sama sepupuku. Begitu masuk kamar, sepupuku ini langsung loncat ke tempat tidur dan badannya langsung digulung pakai selimut. Seperti kebanyakan penginapan di sini, semua bantal, spray, dan selimut warna putih bersih dan tertata rapi. Jadi sepupuku ini terlihat seperti pocong. Karuan saja saya marah dan menegurnya. Kamu tidurnya jangan begitu, gak baik. Tapi sepupuku tidak menghiraukan teguranku. Dia memang terkenal bandelnya. Dibilangin jangan tidur kayak gitu lagi, ujarku mulai kesal. Tak berserang lama sepupuku bangun dan duduk di pinggir tempat tidur dan kakinya menjuntai ke bawah. Dan saya sendiri baca majalah. Lagi asik-asiknya baca majalah, tiba-tiba sepupuku ini langsung loncat. Ada yang megang kakiku. Ia berteriak. Apaan sih lo? Ngagetin aja, jawabku. Saya coba tengok ke kolong tempat tidur, dan tindakanku ini diikuti sepupuku. Tuh kan gak ada apa-apa, ngaco lu. Saya pun masih berpikir positif, karena memang gak ada apa-apa di kolong tempat tidur. Udah gitu kita balik lagi seperti semula. Saya kembali baca majalah dan sepupuku kembali duduk di pinggir ranjang tempat tidur. Tak berselang lama, sepupuku kembali loncat dan teriak. Tuh kan dibilangin ada yang megang kakiku, kamu gak percaya sih, ujarnya. Saya pun jadi merinding dan kita sama-sama kembali tengok tuh kolong tempat tidur.
Emang nggak ada apa-apa. Kita nggak lihat apa-apa. Di situ kita saling memandang. Tiba-tiba kita dikagetkan oleh ketukan dari pintu. Ternyata suara papa aku yang minta segera mandi karena mau keluar makan malam. Setelah kita semua siap, kita anak-anak diminta untuk jalan duluan. Nanti papa sama mama nyusul dari belakang. Begitu keluar dari penginapan, kita banyak cerita ngalor ngidul. Pas di tengah perjalanan, tiba-tiba semua lampu mati. Kita semua ketakutan karena gelap banget. Dan anehnya, cuma lampu penginapan ini saja yang mati. Mana mama sama papa? Lama banget gak muncul. Akhirnya kita anak-anak sepakat kembali lagi ke penginapan. Anehnya, begitu sampai di penginapan, tiba-tiba semua lampu kembali menyala. Akhirnya kita semua pergi bareng-bareng. Seusai makan malam, kita semua kembali lagi ke penginapan. Sebelum masuk kamar masing-masing, papaku menyuruh kita anak-anak untuk sholat isya dulu, dilanjutkan mengaji. Setelah mengambil air wudhu, saya dan sepupuku segera menjalankan sholat isya. Seusai salam, tiba-tiba saya mendengar suara anak kecil dari luar kamar. Mama! Pikirku, siapa yang memanggil mama malam-malam begini? Padahal kan yang nginap di penginapan ini cuma keluarga aku. Pikiranku semakin gak karuan. Merinding juga karena takut. Saya coba tanya ke sepupuku. Lu denger gak siapa tadi yang manggil mama? Kata sepupuku, enggak kok. Gua gak denger apa-apa. Ternyata cuma saya sendiri yang dengar. Untuk menghilangkan rasa takut, saya segera ajak sepupuku untuk melanjutkan mengaji. Pas kita lagi baca ayat kursi, tiba-tiba ada suara lain juga yang baca ayat yang sama. Awalnya suara itu pelan, tapi lama-kelamaan suara itu jadi keras, bahkan lebih keras dari suara kita mengaji. Sontak saya dan sepupuku disergap ketakutan, dan kita langsung lari berhamburan keluar kamar menuju kamar papa. Saya pun langsung gedor pintu supaya cepat dibukain. Begitu papa buka pintu, dengan kaget papa bertanya, "Ada apa malam-malam gini teriak?" Setelah saya jelasin ke papa apa yang terjadi, papa langsung memejamkan mata dan menyentuh jidatku. Papa segera menyuruh kami anak-anak untuk masuk kamar. Pesannya, jangan keluar kamar sebelum papa menyuruh kalian keluar. Kita semua mengangguk mengerti. Tapi saya masih belum sadar juga dengan keadaan penginapan ini. Terus papa masuk ke dalam kamarku. Saya tak tahu apa yang dilakukan papa di kamar itu. Papaku memang mempunyai mata batin yang kuat. Setelah keluar dari kamar itu, papa baru memberitahu kita semua. Ternyata di dalam kamarku itu ada penunggunya. Sosoknya itu hitam. Dia berdiri di pojokan dekat pintu masuk yang mau ke kamar mandi. Mendengar penjelasan papa, akhirnya malam itu kita semua kumpul satu kamar. Takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada keluarga kami. Jam dinding pun menunjukkan pukul 00.00 lebih. Karena mau merokok, maka papa keluar kamar dan duduk di teras.
Sekitar 15 menit, Papa melihat Mama keluar kamar. Mama keluar kamar sambil senyum-senyum ke Papa. Dan Mama melambai-lambaikan tangannya supaya Papa mengikutinya. Papa melihat Mama itu kayak ada yang beda. Itu sosoknya Mama. Bahkan bajunya pun yang dipakai Mama yang sekarang. Tapi bedanya, Mama tidak pakai kerudung. Papa yakin itu bukan Mama. Karena Mama tidak akan mungkin berani keluar tanpa mengenakan kerudung, meskipun itu di rumah sendiri. Mama terus melambaikan tangannya dan berjalan keluar penginapan. Dan oleh Papa cuma dilihatin saja kemana perempuan yang menyamar Mamaku itu pergi. Begitu sampai di halaman penginapan, tiba-tiba banyak anak kecil yang bermain dan mengikuti di belakang perempuan itu. Mereka berjalan beriringan menuju pohon durian dan hilang satu persatu di balik pohon durian itu. Malam itu kita semua gak bisa tidur. Esok paginya kita semua langsung berkemas. Begitu pegawai penginapan datang, Papa langsung komplain soal kejadian semalam. Nah, dari pegawai itu kita dapat keterangan. Memang penginapan ini banyak dikunjungi karena letaknya yang dekat dengan tempat pariwisata. Tapi rata-rata dari mereka cuma menginap dari pagi sampai sore, hanya untuk melepas lelah. Tidak ada di antara mereka yang berani menginap sampai besokannya, sampai 1 hari lah. Hanya keluarga bapak lah satu-satunya keluarga yang berani menginap di sini. Karena meskipun siang hari, masih banyak juga yang diusili sama penunggu penginapan itu. Kita semua dibuatnya kaget oleh keterangan pegawai penginapan itu. Ya, meskipun begitu, Papa tetap membayar uang sewa dan cepat-cepat pergi meninggalkan penginapan itu. Oke, sekian ceritanya. Semoga kalian terhibur. Salam satu dimensi.